kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara kegiatan itu pengibasan modul 1.4 budaya positif. Nah, kemarin kita sudah mempelajari beberapa pelajaran mengenai peran-peran seorang guru. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah kita pelajari, kita coba bersama video kemarin, yaitu diantaranya adalah bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Di antaranya yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama perhatikan diagram berikut ini. Nah, ini diagramnya. Kemudian dari diagram tersebut kita dapat memperhatikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya untuk kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis itu sendiri diantaranya itu meliputi kebutuhan akan perasaan rasa aman. Dalam proses video yang kemarin sudah kita saksikan bersama, yaitu kasus Sidoni, kenapa Sidoni bersikap seperti itu. Kemudian yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan mengenai penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan anak itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu kebutuhan kebebasan, bahwa anak membutuhkan suatu kebebasan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak ini menginginkan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan-pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, senang mencoba hal-hal baru. Selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan itu kebutuhan anak untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan kita tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya
itu menurut riset itu sendiri bahwa kebutuhan kesenangan itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan di tingkat intelijensi tinggi seperti contohnya anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain itu bermain. Artinya pada saat ini mereka juga ingin bermain seperti manusia juga. Artinya manusia itu membutuhkan untuk bermain dan bersenang-senang. Yaitu selanjutnya itu Bapak Ibu Guru, nah dari kelima kebutuhan tersebut, apabila di antara kelima tersebut ada kurang mereka penuhi, maka kemungkinan anak atau bertingkah sebagaimana mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Makanya tidak heran kalau ada anak-anak yang bertingkah, kemungkinan di antara kelima tersebut, dari kelima unsur tersebut ada beberapa faktor yang tidak terpenuhi. Untuk selanjutnya, nah untuk budaya positif kemarin, budaya positif itu pengertiannya itu sendiri sudah juga kemarin, yaitu budaya positif itu adalah budaya di sekolah berpihak yang pada murid yang diyakini akan melahirkan generasi-generasi yang unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk menambahkan budaya profil pelajar Pancasila di sekolah diperlukan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, dibutuhkan konsistensi dan keberlanjutan dalam menjalankannya. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan dan membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid dan melibatkan semua anak. Nah, untuk budaya positif itu sendiri, kemarin kita juga ada sedikit membahas, yaitu bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Apabila sudah kita membuat peraturan kelas, menghasilkan keyakinan kelas, kemudian setelah keyakinan kelas maka akan menghasilkan lingkungan positif, dan lingkungan positif tersebut maka akan memperoleh budaya positif. Nah, untuk selanjutnya, bahwa seorang guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Nah, ini untuk posisi kontrol kita sebagai tenaga pendidik itu ada 5. Yang pertama itu posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau, kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Untuk lebih jelasnya bagaimana kita meletakkan posisi-posisi dari 1 sampai 5, mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Iya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama
yaitu 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Tapi di antara kelima tersebut, otomatis yang paling terbaik adalah di posisi seorang manajer. Walaupun istilahnya kita sampai ke jenjang tersebut, sampai sebagai seorang posisi di posisi manajer, itu memang langkahnya sangat lama, tapi sifatnya kita dalam proses. Kemungkinan untuk saat ini kita masih dalam posisi penghukum, kemudian kita pelan-pelan sebagai yang bersangkutan membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan selanjutnya sebagai seorang manajer. Tapi setidaknya kita itu sebagai paling rendah di bawah seorang manajer itu sebagai pemantau. Soalnya antara seorang pemantau dengan seorang manajer itu bedanya sedikit aja. Tapi kalau dari sebagai penghukum sampai dengan sebagai seorang ini dari penghukum sampai pembuat yang merasa bersalah sebagai teman. Nah, ini sifatnya adalah kurang bagus. Memang yang paling bagus itu dari memantau ataupun manajer. Mudah-mudahan kita bisa sampai di jenjang ini. Nah, terus selanjutnya apabila kita sebagai seorang guru menemukan beberapa kasus anak yang bermasalah, artinya bahwa si anak tersebut 5 kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mau tidak mau guru, terutama seorang yang statusnya sudah duduknya di seorang posisi manajer, harus bisa menggunakan segitiga restitusi. Adapun bagaimana cara penggunaan segitiga restitusi itu sendiri dan pengertiannya, adapun untuk pengertian itu sendiri adalah segitiga restitusi adalah itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu sendiri juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau mereka ingin tujuan apa yang ingin mereka lakukan dan bagaimana mereka harus memperlakukan hal tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita bersama-sama menyaksikan kembali video segitiga restitusi. Mudah-mudahan dengan tayangan tersebut kita bisa menerapkannya di lingkungan kita di sekolah SD 1 Tanjung Harap. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku boleh dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes, Pak Reha. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana cara kita nanti memfungsikan segitiga restitusi ini. Nah, segitiga restitusi kita coba bersatu dulu. Nah, dari yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan murid itu sendiri, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan sudah kita seperti kemarin, kita sama-sama bikin per kelas. Kemudian kalau memang ada murid tersebut mengalami permasalahan yang bertentangan dengan keyakinannya, maka kita gunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, adapun bagian segitiga restitusi yang menstabilkan identitas itu sifatnya membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini kata-katanya ada pilihan tersendiri. Kata-katanya ini si gurunya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna.
Bapak Ibu gurunya buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu juga tidak tertarik dengan untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Nah, ini adalah kata-kata khusus untuk menstabilkan identitas. Kemudian untuk bagian validasinya, nah bagian validasinya itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan ataupun bertahan hidup. Makanya penggunaan segitiga restitusi ini sendiri adalah kemungkinan ini adalah bagi anak-anak yang bermasalah karena 5 kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, mau tidak mau kita menyelesaikannya sebagai seorang manajer. Kita gunakan posisi seperti ini. Adapun kata-katanya adalah itu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah kata-kata yang pada posisi validasi kebutuhan murid tersebut. Dan yang terakhir yaitu pada menanyakan keyakinan. Nah, pada menanyakan keyakinan itu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemarin kita sudah juga sepakati apabila anak tersebut atau kita sudah membuat keyakinan kelas, nah mereka sudah sepakat, maka kita akan menanyakan keyakinannya mereka, kenapa mereka melanggarnya. Adapun kata-kata yang digunakan oleh gurunya tersebut di dalam menanyakan keyakinan, yang pertama itu apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari segitiga restitusi itu sendiri, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut, dan kita mampu menyelesaikannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak luar, tapi tumbuh dari diri mereka sendiri secara intrinsik. Nah, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan juga ada manfaatnya. Kira-kira, nah dari slide yang awal sampai yang di terakhir, kalau ada memang pertanyaan kita sedikit jawab, tapi di sini ada beberapa refleksi dari tayangan-tayangan tersebut. Ada refleksi 1, 2, 3, 4. Kalau ada yang menanggapi dipersilahkan. Nah, ini coba yang di refleksi, kira-kira yang di nomor berapa ada yang mau menanggapi? Mungkin Pak Demi mau menanggapi atau ibu yang lain? Atau yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang akan saya dapatkan, atau perasaan apa yang muncul selama mengikuti visi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri tanpa ada unsur dari pihak luar. Atau peran among, seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini, saya akan menjadi yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Nah, kalau kira-kira ada ibu-ibu atau bapak-bapak, bapak, kira-kira gini aja, kira-kira dari kegiatan tadi, kira-kira apa yang bisa, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, artinya apa yang saya peroleh dari tampilan dari awal tadi sampai yang terakhir. Kira-kira siapa?
apa yang saya peroleh, yang diperoleh ibu saya. Cerita yang tadi yang saya dapatkan sepertinya pola pikir kita selama ini salah tentang cara menghukum murid. Kita terlalu mungkin terlalu menekan terhadap murid. Berarti sekarang sedang waktunya kita merubah cara pandang kita terhadap murid. Ada tambahan buat Mak. Menurut pendapat saya, misalnya terkadang ibu mama menghukum siswa, ternyata terkadang siswanya ada yang nangis, ada yang kadang-kadang nggak mau turun ke sekolah, sebab kadang-kadang siswa yang selalu misalnya turun ke sekolah selalu terlambat. Jadi ibu bilang seperti siswa ibu bilang, selalu terlambat sekolah. Ada apa nak? Kenapa terlambat terus? Apakah bangun tidur atau step motornya mogok? Jadi dia jawab itu diam saja. Jadi besok datang lagi terus menerus lah. Kemudian ada juga siswa yang sering nggak turun ke sekolah. Nah, apa sebabnya nak? Jadi bilang ya macam-macam. Jadi kadang-kadang ibu menghukum siswa, kadang-kadang kenapa kamu dihukum bu? Acting dalam bahasa Indonesia. Nah akhirnya murid saya nggak pernah takut dengan saya kalau walaupun dihukum. Nah gimana itu teman yang lain bisa menambah sedikit? Kita pada posisi ini kita untuk saat ini yaitu dari yang tayangan tadi yang diperoleh apa dan kemungkinan mudah-mudahan manfaatnya ada kan. Kemudian yang ini yang kita saya ulang sedikit dari untuk saat ini kita berada di posisi mana? Nah ini kan. Apakah kita itu posisinya untuk saat ini adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah ini maksudnya omongan kita sebenarnya nggak menyalahkan dia, tapi yang bersangkutan itu seolah merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, istilahnya kita dengan murid, istilahnya terlalu akrab sebagai teman itu ternyata kurang bagus juga. Kenapa? Ada ketergantungan si murid kepada guru tersebut. Tapi guru itu aja dengan guru yang lain dia seorang acuh tak acuh. Kemudian sebagai memantau ini agak lebih baik. Kenapa? Dia mengukur hal yang konkret yang pasti hukumannya juga pasti. Pemantau posisinya adalah dia menggunakan data yang konkret. Contohnya dia tidak mengerjakan PR, otomatis bagaimana caranya supaya PR tersebut diselesaikan. Bukannya ada hukuman-hukuman lain. Nah, tapi mudah-mudahan nanti kita berada di posisi manajer ini. Kenapa? Posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal. Nah, kita bertahap nanti mudah-mudahan tidak lagi kita di posisi penghukum sini. Kemudian kita dari atau membuat masa bersalah dulu. Kemudian lama-lama kita bisa menjadi teman dengan murid. Tapi setelah itu kita rubah pola pikir kita sebagai seorang pemantau. Kemudian bertahap akhirnya kita berada di posisi manajer. Nah, posisi manajer ini memang posisinya adalah posisi yang paling ideal. Istilahnya perlu kesabaran, perlu kata-kata yang istilahnya kata-katanya yang tidak bisa menyinggung perasaan murid. Nah, ini ada pun kata-kata ini tadi lah dari validasi ketika institusinya kata-kata seperti ini. Kemudian menanyakan keyakinan juga kata-katanya seperti ini. Kata-katanya ada pilihan khusus agar si murid tersebut tidak merasa tertekan tapi tumbuh dari dirinya sendiri. Nah, saya kira ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Nah.
masalah tentang siswa seluruhnya di anak STM Banjarbaru. Siswa selalu menyumpah temannya, termasuk guru kok disumpah. Mama heran terus Kak. Akhirnya saya kasih hukuman untuk mereka. Hukuman berbentuk apa? Mainan, menaruh apa sesuatu di dalam situ. Jadi akhirnya siswa aku sekarang mulai sadar, nggak berani ngomong apa mengenai hewan kepada teman atau guru. Kadang-kadang guru kok bisa disumpah ya? Pertanyaannya adalah Akhirnya aku didik anak, nggak boleh ngomong seperti itu nak, itu nggak bagus sama sekali. Kita ngomong yang bagus-bagus saja ya. Ya Bu, nanti kami bertanggung jawab, nggak mau lagi ngomong seperti itu lagi. Nah, berarti dari pertanyaan Ibu Susi adalah kenapa kok anak-anak suka ngomong istilah sumpah serapah kasar, sumpah kasar, suka menyebut nama orang tuanya, menyebut nama-nama habis semua binatang tersebut, nama-nama yang memang tidak ideal untuk disebut kepada manusia. Nah, kemungkinan dari kata-kata mereka tersebut, itu karena ada beberapa faktor, karena kemungkinan di antara 5 kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Mungkin mereka itu mau cari perhatian. Itu kan sama seperti kasus yang pertama. Kasus yang pertama yaitu kasusnya kasusnya waktu kita yang pertama 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kasusnya di video kemarin di kasus tersebut itu sebenarnya kelima itu ada, kelima kebutuhan dasar ini ada, tapi cara mereka mengambilnya itu sebenarnya apa? Misalnya di sini ada kasusnya misalnya kebutuhan bertahan hidup. Ini kan awalnya Pak, dia ini ada nama si Doni kasus si Doni. Nah, kasus si Doni coba perhatikan. Kasus si Doni kita bisa dulu. Nah, ini kasus si Doni. Nah, kasus si Doni dia yang mengambil makanan kawannya. Tapi nih kebutuhan bertahan hidup. Dia kebutuhan bertahan hidup. Terus ada juga ternyata dia mengambil itu cuma mencari perhatian supaya dapat kasih sayang. Dan juga ternyata tujuan dia itu ada juga ingin menguasai bahwa dia itu mampu mengambil makanan kawannya tanpa ada perlawanan dari pihak lain. Ada juga yang sifatnya bahwa dia mengambil makanan tersebut adalah kebebasan, suka-suka dia. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa itu adalah kesenangan cuma rame-rame. Makanya ini sebenarnya kasus anak-anak seperti ini perlu kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Masalahnya itu sebenarnya di mana? Misalnya tadi yang kata Ibu Susi tadi, anak-anak suka menyumpah bahasa sini Kalau bahasa ini itu kata-kata kasar yang memang tidak sesuai dengan norma-norma kita sebagai manusia. Nah, ini kata-kata kasar tersebut kemungkinan di antara 5 kebutuhan dasar manusia tadi ada yang tidak terpenuhi, atau memang mereka sengaja agar diperhatikan. Mereka menyumpah atau istilahnya kata-kata kasar di kampung di lingkungan sekolah itu kemungkinan apa tujuan dia? Apakah dia itu ingin mencari perhatian? Apakah dia itu memang ingin berkuasa? Dengan dia berkata kasar, orang lain tidak berani melawan. Dengan tidak berani melawan, akhirnya dia merasa sebagai seorang penguasa. Dan juga ada kemungkinan dia kurang kasih sayang. Kasih sayang sengaja omongannya kasar-kasar. Kemungkinan dari dia itu cuma mencari perhatian supaya dikasih sayang, dibelai, disayang-sayang, akhirnya omongannya akan lama-lama akan hilang menggunakan kata-kata kasar tersebut. Atau memang penguasaan ataupun kebebasan. Nah, dari faktor ini makanya kita sama-sama nanti kita gunakan segitiga restitusi, tapi kita bertahap dulu. Kita gunakan yaitu dari peraturan kelas dulu, kita membuat pemetaan, menanyakan keyakinan dulu. Setelah itu istilahnya menanyakan keyakinan, membuat kesepakatan kelas.
Kemudian setelah kesepakatan kelas kita buat, otomatis akan menghasilkan lingkungan yang positif. Mudah-mudahan setelah lingkungan positif maka akan menjadi budaya positif. Nah, kalau sudah menjadi budaya, otomatis sekolah kita tamatnya nanti ataupun yang belum tamat akan memperoleh hasil-hasil yang sesuai apa yang diharapkan. Tidak ada lagi kata-kata yang kasar, tidak ada lagi kata-kata bodoh atau apa. Nah, dengan memperhatikan, soalnya Pak, nanti kita istilahnya misalnya kata-kata bodoh kita ubah bagi anak yang mengatakan bodoh diyakini apa? Karena itunya bertentangan dengan etika, menghargai orang lain. Nah, artinya kalau dia tidak menghargai orang lain, otomatis dia bertentangan dengan keyakinan dia buat lagi. Nah, bertentangan dengan keyakinan yang sama-sama dibuat, itu kan keyakinan kan dibuat sama-sama. Kemudian mudah-mudahan setelah kita buat sama-sama keyakinan kelas tadi masih melanggar juga, nah kita coba menggunakan validasi kebutuhan anak menggunakan segitiga restitusi. Ada lagi tambahan? Ada pertanyaan? Ada masukan? Ya? Nah, ya dari pemaparan dari awal sampai akhir modul budaya positif. Nah, kesimpulannya adalah yaitu untuk membangun budaya positif di sekolah dibutuhkan kerjasama antara kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan warga sekolah lainnya. Seorang guru harus bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya. Budaya positif di sekolah bisa ditumbuhkan melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan dan program-program sekolah yang telah disepakati bersama. Nah, ini adalah kesimpulannya. Nah, artinya ya saya kira sampai di sini dulu pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak-Bapak, Ibu Guru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di sekolah kita di SDN 1 Tanjung Hara, Kecamatan dan seluruh Kabupaten Surian, Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah Kan hati negeri ini memanggilmu kawan.